Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11. Alhamdulillah kita telah memasuki materi semester genap di kelas 11. Untuk materi pertama kita kali ini yaitu tentang gelombang mekanik. Adapun gelombang mekanik ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika dahulu waktu masih kecil, kalian pernah bermain lompat tali bukan? Nah, betul. Ketika tali diayunkan dengan salah satu ujungnya diikat tembok, maka ketika diayunkan ini nanti akan terbentuk gelombang. Dan banyak sekali penerapan tentang gelombang. Ketika kita bisa mendengar suara, itu merupakan suatu gelombang yang dipancarkan, yaitu gelombang bunyi. Kemudian cahaya juga dipancarkan melalui gelombang. Gelombang dalam pengertiannya adalah suatu getaran yang bolak-balik dengan getaran tersebut adalah merambat. Jadi gelombang itu adalah getaran bolak-balik yang merambat. Getaran bolak-balik ini adalah suatu gerakan bolak-balik ke arah titik kesetimbangannya. Sehingga gelombang pun sama halnya dengan getaran, namun gelombang ini sifatnya merambat. Adapun contoh gelombang seperti ini perambatannya. Gelombang ini pada umumnya gerakannya ada yang naik turun, ada pula yang ke kanan dan ke kiri. Jenis-jenis gelombang yang pertama dibedakan dari arah rambatannya. Berdasarkan dari arah rambatannya, ada yang pertama adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini terdiri atas bukit dan lembah. Contohnya ini adalah bukit, lembah itu yang bawah. Selain itu, satu panjang gelombang diartikan sebagai dua puncak yang berdekatan. Jadi ini ada puncak yang puncak, ini adalah satu gelombang. Nah, untuk arah rambatan gelombang transversal yaitu tegak lurus alias naik dan turun. Sedangkan yang kedua yaitu gelombang longitudinal. Longitudinal diibaratkan sebagai satu panjang gelombang terdiri atas dua pusat rapatan yang berdekatan. Contohnya ini dua pusat rapatan yang berdekatan, ini ada rapatan dan renggangan yang berdekatan, ini disebut satu panjang gelombang. Untuk arah rambatannya sejajar ya, ke kanan dan ke kiri. Jadi hitungannya satu gelombang longitudinal adalah satu rapatan dan satu renggangan. Sedangkan untuk hitungan gelombang transversal adalah satu bukit dan satu lembah. Jenis-jenis gelombang yang kedua adalah berdasarkan medium rambatannya. Medium ini maksudnya adalah zat perantara. Yang pertama adalah gelombang mekanik. Gelombang mekanik adalah gelombang yang merambat memerlukan medium. Contoh-contoh gelombang mekanik seperti gelombang bunyi atau suara. Kita bisa mendengar suara atau bunyi itu akibat adanya medium, seperti medium udara, medium air, dan juga mungkin medium benda padat. Selanjutnya ada gelombang tali. Ini tali ketika digerakkan naik turun akan menyebabkan timbulnya suatu gelombang. Pemancaran gelombang ini sangat jelas ya, bukti fisiknya berupa tali yang membentuk suatu gelombang. Itu disebut mediumnya. Lalu ada gelombang pada senar, contohnya ini terjadi pada alat-alat musik seperti senar gitar. Ini kita genjreng atau kita petik, maka di sini akan menimbulkan suara. Maka dari sini gelombang pada senar ini pun memerlukan medium untuk perambatannya. Lalu yang kedua ada gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang merambat tidak memerlukan medium. Biasanya gelombang-gelombang ini yang bisa merambat pada ruang hampa seperti gelombang cahaya,
kemudian sinar X untuk rongsen, dan juga gelombang radio dan juga televisi. Lanjutnya, subbab selanjutnya adalah besaran-besaran pada gelombang. Besaran pada gelombang, kita harus tahu dulu terkait bentuk dari gelombang. Contohnya ini gelombang transversal. Ini ibu beri titik A, terus kemudian atas B, C, D, E, F, G, H, sampai I. Nah, yang besaran pertama, periode. Periode adalah waktu tempuh satu panjang gelombang. Periode disimbolkan dengan huruf T besar. Satu periode dianggap dari huruf A sampai huruf E. Bisa seperti itu. Jadi satu gelombang atau satu periode itu adalah dari huruf A sampai E. Bisa juga misalkan dari titik B. Titik B sampai titik F. Titik B sampai titik F, karena dianggap satu panjang gelombang adalah dari B sampai F, sehingga periodenya pun sama. Waktunya dari B sampai F. Untuk rumusnya, periode adalah waktu tempuh dibagi N. T dibagi sama N. N ini adalah jumlah gelombang yang terjadi. Sedangkan T kecil adalah waktu tempuh. Contoh, ini yang tergambar di gambar ini terdapat gelombang sebanyak berapa? 1 sampai E, 1 gelombang, 2 sampai I. Jadi N-nya itu adalah 2 gelombang. Jadi N-nya masukin 2. Nanti waktu tempuhnya itu biasanya diketahui di soal di grafik di sini ditulis angkanya. Lanjut. Yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi ini adalah jumlah gelombang tiap satuan waktu. Karena dari definisinya aja jumlah gelombang tiap satuan waktu, maka frekuensi itu rumusnya jumlahnya dulu dibagi sama waktunya. Frekuensi lambangnya F. Dan apa sih hubungan periode dengan frekuensi? Hubungan periode dengan frekuensi ternyata kebalikannya. Jadi kalau mencari periode, maka rumusnya 1/F atau frekuensi dibalik angkanya. Kalau nyari frekuensi adalah 1/T atau dibalik. Kemudian untuk keterangannya, V itu cepat rambat gelombang, F-nya frekuensi, T-nya periode dalam second, N-nya jumlah gelombang, dan T-nya waktu tempuh juga dalam second. Untuk frekuensinya satuannya Hertz. Selanjutnya, besaran terkait sama jarak. Yang pertama adalah panjang gelombang. Panjang gelombang ini sering disimbolkan dengan lambda. Ini nih lambda, ya. Ini cara bacanya lambda. Panjang gelombang adalah suatu jarak yang ditempuh dalam satu gelombang. Contoh, satu gelombang di sini banyak ya, dari A sampai E, itu adalah satu gelombang. Kemudian, contoh satu gelombang itu dari A sampai E, ini adalah juga satu gelombang. Contoh satu gelombangnya lagi, dari B sampai mana? Dari B sampai F, itu juga dianggap satu gelombang. Kemudian juga satu gelombang misalkan dari titik C ini yang bawah, ini merupakan juga satu gelombang sampai titik G. Yang penting satu gelombang itu maknanya adalah satu bukit, satu lembah. Ya, jadi makna satu gelombang atau satu lambda ini adalah satu bukit, satu lembah. Pokoknya harus sesuaikan di mana dari titik tersebut itu disesuaikan harus satu bukit, satu lembah. Untuk panjang gelombang juga bisa kita cari menggunakan rumus adalah X dibagi N. X itu jarak gelombang total, lalu dibagi sama N. N itu banyaknya gelombang dalam satu gelombang dalam jarak tertentu tersebut. Selanjutnya adalah amplitudo. Amplitudo adalah simpangan maksimum dari gelombang. Contoh simpangan maksimum ini adalah puncak-puncaknya dan juga dasar-dasarnya. Contoh amplitudo ini dihitung dari titik sumbu X-nya ya. Jadi kalau ditulis amplitudonya itu dari B kecil ke B besar ya. Ini adalah amplitudo simpangan maksimum. Atau dari D kecil ke D besar.
Selanjutnya simpul. Simpul gelombang ini kebalikannya dengan amplitudo, yaitu simpangan minimum. Contohnya ini adalah titik B, titik D ini adalah contoh dari simpul-simpul gelombang. Nah, di sini kita akan membahas tentang cepat rambat. Cepat rambat ini adalah definisi sebagai jarak dibagi dengan waktu. Ya, jarak dibagi dengan waktu. Maka rumusnya adalah V. V itu lambang dari cepat rambat akan sama dengan S. S itu jarak dibagi dengan waktu. Adapun hubungannya dengan panjang gelombang, periode, dan frekuensi adalah cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai hasil perkalian antara panjang gelombang dan frekuensi, jadi dikali. Selain itu, cepat rambat gelombang didefinisikan sebagai panjang gelombang dibagi periode. Jadi kalau yang frekuensi dikali, kalau yang periode dibagi. Hubungannya dengan lambda. V sama dengan lambda atau panjang gelombang dikali F, ataupun juga bisa V sama dengan lambda dibagi sama T besar. Untuk keterangannya, seperti ini contoh perambatan gelombang. Untuk keterangannya, V itu cepat rambat gelombang dalam satuan meter per second, S itu jarak tempuh dalam satuan meter, T itu adalah waktu tempuh total gelombang dalam satuan second, lambda panjang gelombang. Jadi lambda ini lebih fokus pada satu gelombang saja dalam satuan meter. Bedanya dengan S seperti itu ya. Jadi kalau lambda hanya panjang satu gelombang saja, sedangkan S itu adalah jarak tempuh total. Begitu pula dengan F. F itu frekuensi, dan T besar itu adalah periode. Kalau T besar dengan T kecil bedanya apa? T kecil itu waktu tempuh total gelombang, kalau T besar itu periode, yang artinya waktu untuk menempuh satu gelombang saja. Jadi cara membedakannya seperti itu. Adapun selanjutnya ini terkait sama karakteristik dan juga sifat gelombang. Yang pertama sifatnya terkait sama pemantulan. Pemantulan gelombang diartikan sebagai gelombang akan dipantulkan jika mengenai medium pemantul. Sinar pantulannya ditentukan oleh sinar datangnya gelombang dan medium permukaannya. Oke, jadi ketika ada suatu sinar datang membentur suatu media atau medium, maka sinar tersebut akan dipantulkan dengan sudut sinar datangnya akan sama dengan sudut sinar pantul. Ya, jadi besar sudut sama. Adapun kalau misalkan gelombangnya seperti ini, maka gelombangnya misalkan terbagi menjadi dua arah, maka akan dipantulkan juga dua arah seperti itu. Namun jika suatu gelombang memantul dalam suatu permukaan yang kasar, seperti contoh seperti ini, maka hasil pemantulannya pun akan ikut terbaur, seperti itu. Selanjutnya, sifat kedua adalah pembiasan. Dalam bahasa fisikanya adalah refraksi. Refraksi terjadi jika gelombang melewati dari satu medium ke medium lainnya. Pembiasan gelombang akan mendekati garis normal. Ini adalah contoh mendekati garis normal jika kerapatan mediumnya lebih besar dibandingkan kerapatan medium sebelumnya. Contohnya, ini seringkali terjadi ketika percobaan pensil yang dimasukkan ke dalam air. Sementara itu, pembiasan gelombang akan menjauhi garis normal jika kerapatan medium akhirnya lebih kecil dibandingkan kerapatan medium awalnya. Ini untuk rumusannya. Sin theta T per sin theta I sama dengan V2 per V1 sama dengan N1 per N2. N itu indeks bias. Sin theta itu adalah sudut datang dan sudut bias. V itu kecepatan. Ini pun keterangannya. Untuk pembiasan ini nanti akan Ibu bahas lebih lengkap lagi di materi bab 3 tentang gelombang cahaya. Sekarang fokus untuk teorinya terlebih dahulu. Selanjutnya, sifat ketiga yaitu adalah
pelenturan. Dalam bahasa fisikanya adalah difraksi gelombang. Difraksi atau pelenturan gelombang terjadi apabila muka gelombang melewati suatu celah sempit. Hal ini terjadi karena muka gelombang terpotong sehingga terjadi pelenturan. Ini contoh halnya ketika ada suatu celah atau sinar yang melewati lubang yang sempit. Biasanya ini terjadi pada alat-alat seperti senter atau alat-alat sumber cahaya lainnya. Nah, seperti ini penggambarannya. Jadi, cahaya ini datang secara lurus, kemudian ketika melewati lubang sempit, maka dia akan terjadi pelenturan seperti ini. Coba kalau kalian perhatikan suatu senter, ketika menyala itu ada berkas-berkas bulatan-bulatan, nah itu adalah contoh dari difraksi. Seperti ini contohnya ya. Jadi ini lubang sempit satu lubang, ini 2 lubang, ini kalau banyak lubang. Sifat keempat adalah interferensi gelombang. Interferensi gelombang ini artinya adalah perpaduan gelombang. Perpaduan dari 2 buah gelombang. Definisinya adalah gelombang yang dipadukan dinamakan interferensi gelombang. Syarat interferensi gelombang jika ada 2 gelombang atau lebih yang dipadukan secara bersamaan. Jadi ini terjadi kalau melewati 2 lubang yang dipadukan. Contohnya, ini ketika sumber cahaya belum terkena 2 lubang sempit, maka ketika sudah melewati 2 lubang sempit yang ini, maka di sini akan terbentuk gelombang yang saling dipadukan. Penggabungan gelombangnya seperti ini nih. Ya, jadi ini penggabungan gelombangnya. Yang warna biru ini adalah sumber cahaya, kemudian penggabungannya ini yang warna merah dengan yang warna hijau. Adapun kalau dilihat seperti berkas senter atau sumber cahaya, mungkin berkasnya akan seperti ini timbulnya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Gelombang transversal mempunyai cepat rambat 4 meter per second dan periode 2 second. Tentukan panjang gelombangnya. Oke, dari sini kita tahu yang diketahui adalah pi dan juga periode atau besar. Sehingga kita bisa gunakan rumus ini. V sama dengan lambda dibagi T adalah sama periodenya. Kemudian kita cari lambdanya. Maka lambda itu rumusnya menjadi V kali T ya, jadi dikali sama periodenya. Kita masukkan angkanya. Jadi V-nya 4, periodenya 2, sehingga lambdanya adalah 8 meter. Contoh soal yang kedua. Gelombang longitudinal sepanjang 4 meter mempunyai 2 rapatan dan 2 renggangan. Jika frekuensinya gelombang adalah 6 Hz, tentukan cepat rambat gelombang. Oke, pembahasannya dari sini langkah 1, kita mencari dulu, kan yang ditanya cepat rambat gelombang ya. Nah, sehingga kita tahu mencari cepat rambat gelombang dari frekuensinya adalah lambda dikali F. Sedangkan lambdanya belum ada. Ini ada keterangan bahwa di sini ada 2 rapatan dan 2 renggangan. Ini artinya bahwa jumlah gelombangnya itu adalah 2. Karena satu gelombang dalam longitudinal itu terdiri atas 1 rapatan dan 1 renggangan. Tapi jika ada 2 rapatan dan 2 renggangan, maka bisa dipastikan bahwa jumlah gelombangnya adalah 2. Sehingga kita cari dulu panjang gelombang atau lambdanya. Lambda memiliki rumus X per N, di mana X itu artinya jarak ya. Jarak total gelombang, ini yang dikatakan X itu adalah yang ini 4 meter. Dan N-nya 2, sehingga kita masukkan angkanya, X-nya 4, N-nya 2, 4 per 2 adalah 2 meter. Setelah langkah 1 atau panjang gelombang sudah ditentukan, maka di sini kita nyari cepat rambatnya menggunakan rumus lambda dikali F, karena yang diketahui F-nya, sehingga lambdanya adalah 2, F-nya 6, sehingga kita kalikan hasilnya 12 meter per second. Oke, ini adalah materi tentang gelombang mekanik part 1. Untuk selanjutnya, minggu depan
Ibu akan bahas tentang gelombang mekanik lanjutan terkait gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke, sekian dari Ibu. Tetap semangat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.